Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menunda sidang pembacaan tuntutan pada kasus kerumunan Rizik Syihab. Penundaan tersebut karena pihak terdakwa dan kuasa hukum meminta hakim untuk menghadirkan kembali saksi ahli yang meringankan. Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim yang diketuai Suparman Nyompa. Dengan demikian, maka pembacaan tuntutan akan digelar 18 Mei mendatang. Rizik dan kuasa hukum menyatakan akan kembali menghadirkan saksi meringankan pada 17 Mei 2021. Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan Rizik Syihab hari ini, pihak terdakwa menghadirkan 2 saksi ahli, yaitu pakar hukum tata negara Refli Harun dan ahli hukum kesehatan M. Nasir. 1 kurang 10 menit ya, kita sholat setengah jam lah ya, biar cepat selesai hari ini. Pemirsa, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain Bupati Nganjuk, KPK dan Barreskrim Polri juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka. Operasi tangkap tangan kolaborasi KPK dan Barreskrim Polri merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menduga ada praktik jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Maret 2021. Hasil penyelidikan bersama membuahkan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Minggu malam kemarin. Novi Rahman Hidayat diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dugaan penerimaan sejumlah uang itu dikumpulkan atas arahan dari Bupati Nganjuk. Tim gabungan juga menemukan fakta ada beberapa dugaan para camat juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya. Dan selanjutnya juga tim gabungan KPK dan Barreskrim Mabes Polri mengamankan Bupati Nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dalam operasi tangkap tangan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, uang sebesar Rp647.900.000, 8 ponsel, dan 1 buku tabungan. Dalam modus operandinya, para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka, dalam hal ini para camat, dan pengisian jabatan di tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Dan selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. Dalam kasus ini, KPK dan Barreskrim Polri menetapkan 7 orang tersangka, yaitu Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat, Camat Pace Dupriyono, Camat Tanjung Anom PLT Camat Sukomoro Edi Sriyato, Camat Berbek Haryanto, Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomor Tri Basuki Widodo, dan ajudan Bupati Nganjuk M. Iza Muhtadin. Kasus ini kemudian akan ditangani oleh Tipikor Barreskrim Polri dengan supervisi dari KPK. Dari Jakarta dan Nganjuk, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menyebut 11 debt kolektor pengadang kendaraan Babinsa tak menghargai institusi TNI. Pangdam Jaya juga telah berkoordinasi dengan Kapolda Metro Jaya untuk menindak segala bentuk premanisme. Pihak TNI menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap premanisme, termasuk perebutan paksa kendaraan yang dilakukan oleh debt kolektor terhadap Serda Nur Hadi, anggota Babinsa Semper. Peristiwa terjadi di depan Tol Koja Barat, Jakarta Utara, Kamis lalu dan viral di media sosial. Setelah menjalani pemeriksaan, tidak terbukti ada keterlibatan Serda Nur Hadi dalam masalah tersebut. Serda Nur Hadi hanya membantu pemilik kendaraan yang saat itu akan ke rumah sakit. Meskipun perwakilan pelaku telah meminta maaf, namun proses hukum tetap berjalan di Polres Jakarta Utara. Kami dari Kodam Jaya langsung bertindak untuk pertama mengamankan Serda Nur Hadi. Kemudian kita proses Serda Nur Hadi. Jangan sampai ada indikasi Serda Nur Hadi justru ada kaitannya dengan pemilik mobil
yang jelas-jelas tidak melunasi. Nah, setelah kita cek, rupanya tidak ada kaitannya sama sekali, karena betul-betul Serda Nur Hadi hanya ingin membantu. Sangat disayangkan para debt collector tidak menghormati, tidak menghargai, ada petugas di situ, anggota TNI. Di sini muatan Polres dalam hal ini Serse, Polres Metro Jakarta Utara ini akan menyampaikan bagaimana konstruksi perkara yang sebenarnya yang terjadi, di mana sudah ada 11 orang yang kita amankan, ya, 11 orang dengan perannya masing-masing, yang sekarang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan ke 11 orang ini. Pemirsa, jenazah ibu dan anak ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di kamar mandi rumahnya di Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah. Polisi menduga keduanya merupakan korban pembunuhan berlatar belakang dendam. Pelajar SMA ini bingung dan emosi saat mengetahui ibu dan neneknya tewas dengan keadaan mengenaskan di dalam rumahnya. Saat kejadian, pelajar yang bernama Jovan ini tengah tidak berada di rumah. Jenazah ibu dan anak ini ditemukan warga dini hari tadi setelah curiga karena rumah korban sepi aktivitas. Kedua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Suwondo untuk diotopsi. Dugaan awal pembunuhan ini bermotif dendam lantaran tidak ada barang berharga milik korban yang hilang dari dalam rumah. Itu di kamar mandi, diketahui di kamar mandi. Saat itu pintunya memang dikunci atau gimana? Dikunci, udah dikunci lah, jadi dibuka enggak karena terdobrak. Tuh. Lukanya apa? Jawabannya lukanya apa? Ya katanya itu lukanya di sini, ini yang kepala, tua, sini terus sini apa ya? Nah, terus yang muda, yang sini, dan yang sini. Korban 2 orang. 2 orang ya. Statusnya ibu dan anak gitu. Ibu dan anak. Ibu dan anaknya. Korban ditemukan di ruang apa nih? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Ya. Motif masih kita perdalam, nanti kita selidiki dan segera terungkap. Dugaan sementara kan? Dugaan sementara pelaku ini karena dendam. Dendam ya. Ya. Jadi bukan motif perampokan ini. Tidak murni. Polisi kini memburu pembunuh kedua korbannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Diduga seorang pemuda Jakarta meninggal usai menerima suntikan vaksin AstraZeneca. Kami kembali usai jeda berikut ini.